Kita akan membahas seputar anak kecil yang meninggal dunia. Apakah anak-anak kecil yang meninggal dunia seperti bayi-bayi ataupun anak-anak yang belum baligh, apabila mereka meninggal dunia, apakah mereka akan merindukan orang tuanya sebagaimana orang tua merindukan anaknya? Karena banyak di antara orang-orang tua yang kehilangan anak mereka, terkadang di antara mereka sampai melamun. Apabila turun hujan, dia terpikir macam mana anaknya pula dalam kubur itu, jangan-jangan kehujanan. Apabila panas, jangan-jangan kepanasan. Kalau seandainya kemudian di malam hari dia terpikir sama siapa dia. Banyak orang-orang tua yang apabila bayinya meninggal atau anak kecil meninggal, itu bayangannya ke sana tuh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baik kita akan jabarkan tentang kondisi bayi-bayi ini. Pertama kita bicara soal bayi yang masuk ke dalam kubur. Apakah mereka akan ditanya, layaknya juga orang-orang dewasa ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir? Apakah mereka juga akan mendapatkan himpitan kuburan sebagaimana juga umumnya manusia mendapatkan himpitan kuburan? Dan banyak persoalan yang kita akan bahas nantinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa peristiwa dalam kubur itu ada 4, dan itu yang disepakati berdasarkan nas dalil-dalil yang sahih. Pertama, himpitan kuburan atau disebut dengan dogtatul qabri. Kemudian yang kedua disebut dengan fitnatul qabri, fitnah kubur. Maksudnya pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian yang ketiga disebut dengan nikmat kubur, dan yang keempat disebut azab kubur. Inilah 4 peristiwa yang berlaku di dalam kubur. Adapun himpitan kubur, maka tidak ada yang selamat. Semua pasti terkena himpitan, baik mukmin ataupun kafir, baik bayi ataupun yang sudah dewasa, baik mereka sahabat Rasul atau mungkin bukan sahabat Rasul. Dan ini berdasarkan hadis dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda ketika ada seorang anak kecil yang meninggal dunia. Apa kata Nabi SAW? Lau aflata ahadun min dhammatil qabri la aflata hadas sabi. Inilah yang selamat dari himpitan kuburan, tapi dia pun tak selamat. Lalu apa salahnya bayi? Dia kan tidak berdosa, melakukan dosa pun tidak, belum pun ada dosa pada badannya. Kenapa kemudian dia mendapatkan himpitan kuburan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dijawab oleh para ulama, tentu himpitan kuburan kepada bayi, himpitan kuburan kepada orang-orang yang beriman akan berbeda dengan himpitan kuburan kepada orang-orang kafir, fasik ataupun munafik. Tentu akan berbeda. Yang dimaksud himpitan kuburan kepada bayi ataupun kepada orang-orang yang beriman itu, maksudnya adalah rangkulan tanah kepada bayi tersebut layaknya seorang ibu yang merangkul anaknya. Jadi tidak merasakan sakit sedikit pun. Jadi tanah itu bimanzilatil sekedudukan dengan ibu. Jadi kita ini kembali kepada ibu kita, makanya kemudian terjadilah himpitan itu seperti orang tua yang merangkul anaknya. Itu kalau terjadi kepada bayi atau orang-orang yang beriman. Karena sekelas Sa'd bin Mu'adz, Sa'd bin Mu'adz ma'ruf, pemimpin Aus,
Bahkan dia mengislamkan satu kabilah Aus tuh, Sa'ad bin Mu'adz. Ketika dia meninggal, arsy Allah bergoncang. Kemudian 70.000 malaikat mengiringi jenazahnya. Kemudian Rasul mengatakan, kalau seandainya ada orang yang selamat dari himpitan kubur, tentu Sa'adlah orangnya. Tapi Sa'ad tidak selamat juga. Artinya semua akan terkena himpitan kuburan. Cuman kalau himpitan kuburan ini mengenai orang-orang kafir, orang-orang munafik, maka akan meretakkan seluruh tulang-tulang dari persendian. Bahkan dia akan menjerit kesakitan yang tidak ada yang tahu, yang mendengar kecuali hewan. Manusia dan jin tidak mendengarnya. Jadi bayi juga akan terkena himpitan kuburan. Tetapi sekali lagi, maksudnya seperti seorang ibu yang merangkul bayinya, tidak sakit apapun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah akan ditanya juga? Setelah kita sepakat bahwa bayi juga terkena himpitan kuburan, pertanyaan berikutnya, apakah bayi juga akan mendapatkan pertanyaan sama dengan orang-orang dewasa? Man rabbuka, siapa Rabb? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Wa madinuka, apa agama? Apakah 3 soalan ini berlaku? Maka dijelaskan oleh para ulama, zahirul ahadits annahu yas'al atau yus'al mukallafuna faqat. Zahir hadis, yang ditanya itu adalah orang-orang yang mukallaf saja. Artinya orang-orang yang sudah mendapatkan taklif hukum, orang-orang baligh, ya. Amma tiflu ma alaihi syai'un. Apa salahnya tifl, anak kecil? Tidak akan ditanya, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata para ulama, kalau melihat zahir daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setiap mayat yang masuk ke dalam kuburan itu akan ditanya 3 soalan. Pertama Rabbnya, yang kedua dinnya, agamanya, dan yang ketiga nabinya. Dan ulama mengatakan ini khusus bagi yang sudah terkena taklif saja, artinya sudah balik kan. Adapun bayi, maka tidak ada yang ditanya. Apa yang mau ditanya? Ditanya soal apa bayi, kan begitu? Tidak ada hukum taklif bagi dia. Tetapi sekali lagi ini masalah khilaf ulama. Ada yang mengatakan ditanya, ada yang mengatakan tidak ditanya. Tetapi pendapat yang kuat wallahu alam, berdasarkan ijma kesepakatan bahwa atfalul muslimin, anak-anak kecil dari kalangan kaum muslimin, ketika dia masuk kuburan kemudian mendapatkan himpitan kuburan, setelah itu arwah mereka langsung dibawa ke surga. Jadi arwah mereka, ruh-ruh mereka langsung dibawa ke surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa keutamaan yang harus dipahami. Kita tahu bahwa sering saya ulang-ulang, musibah kematian ini sangat menyesakkan dada. Apalagi yang meninggal ini anak-anak. Kalau yang meninggal itu mungkin suami atau istri atau orang tua, mungkin sedihnya tidak akan berlarut-larut. Tetapi kalau yang meninggal itu anak, biasanya berlarut-larut tuh sedihnya tuh. Dan itu dirasakan oleh Nabi SAW saat meninggal Ibrahim. Ingat, putra-putra Nabi SAW itu kan meninggal semua di waktu bayi. Dimulai daripada Qasim meninggal di waktu bayi, kemudian disusul dengan Abdullah juga meninggal di waktu bayi, kemudian disusul oleh Ibrahim juga meninggal di waktu bayi. Dan yang paling menyedihkan adalah ketika kematian Ibrahim, sampai Rasul menangis, ya. Nabi SAW sampai ditegur oleh Abdurrahman ibn Auf gara-gara menangis. Tapi Nabi SAW ingin menjelaskan kepada Abdurrahman bin Auf bahwa tangisan dia saat kematian Ibrahim itu bukan niyah, tapi tangisan itu adalah tangisan rahmat, di mana wajar namanya orang tua itu sayang dengan anaknya.
Makanya Rasulullah SAW mengatakan di hadapan Abdurrahman, innal aina la tadma wa innal qalba la tahzan wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Wahai Abdurrahman, namanya mata itu bisa meneteskan air mata, hati itu bisa sedih, tetapi perpisahanku dengan Ibrahim itu sungguh menyesakkan dada. Wa ma naqulu illa ma yarda Rabbuna, tapi saya tidak akan mengatakan sesuatu kecuali yang diridhai Allah Subhanahu wa taala saja. Artinya Rasul itu sampai sesak dada ketika kematian Ibrahim. Apalagi saat kematian Ibrahim itu bertepatan dengan gerhana lagi, dengan gerhana matahari total lagi, sehingga orang-orang mengira bahwa gerhana itu terjadi karena kematian Ibrahim. Maka Nabi SAW kemudian meluruskan akidah itu dan mengatakan gerhana ini tanda dari tanda-tanda kuasa Allah. Allah sedang menakut-nakuti hambanya, bukan karena kematian seseorang, bukan pula karena hidupnya seseorang. Tidak ada kaitan dengan meninggal Ibrahim dengan adanya gerhana. Ingin meluruskan akidah di sini. Tetapi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau kita melihat khususnya orang-orang awam di masyarakat kita ini, apabila Allah berikan musibah kepada mereka, anak mereka meninggal, bayi mereka meninggal, itu terkadang mereka sangat mengkhawatirkan bayinya, bukan mengkhawatirkan dirinya. Kan aneh kan begitu? Ada orang-orang tua itu yang ketika meninggal bayinya dikhawatirkan bayinya, seperti tadi yang saya contohkan, apabila hujan dia terpikir, aduh gimana anak saya kehujanan gitu. Kalau panas terik macam mana anak saya kepanasan. Kalau di malam hari dia berpikir sama siapa dia sendirian, sampai stres orang tuanya. Sebenarnya kalau dia tahu hakikat bayi itu meninggal, tidak ada orang tua yang akan sedih. Kalau tahu keutamaan dan kemuliaan orang yang mendapatkan musibah karena kematian anaknya yang belum balik atau masih bayi itu, tidak ada orang tua yang akan menangis. Justru sebenarnya kita yang masih hidup ini yang harus memperbaiki, bukan memikirkan orang yang sudah meninggal. Perhatikan beberapa keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang mendapatkan musibah kematian anak itu. Pertama, Allah akan membangunkan rumah di surga. Dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata waladul abdi, jika anak seorang hamba itu meninggal dunia, jika ada anak kecil meninggal dunia, qala Allahu li malaikatihi, maka Allah akan memanggil malaikat yang mencabut ruh anak itu. Kemudian Allah mengatakan, qabadtu walada abdi, wahai malaikat pencabut nyawa, kalian telah mencabut anak hambaku. Fayaqulun, maka malaikat maut mengatakan, na'am ya Rabb, iya aku sudah mencabutnya. Kemudian Allah mengatakan, qabadtum samarata fuadihi, sungguh kalian telah mencabut buah hatinya. Fayaquluna na'am, maka malaikat pencabut nyawa mengatakan, iya wahai Rabb. Maka Allah mengatakan, madza qala abdi, setelah kau cabut nyawa anaknya, apa yang dikatakan orang tuanya? Fayaqulun, maka orang tuanya mengatakan, hamidaka wastarja'ah, mereka memujimu, kemudian istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ubnu li abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Kalau begitu, bangunkan untuk hambaku sebuah rumah di sorga dan beri nama rumah itu dengan rumah pujian atau baitul hamdi. Lihat bagaimana hadis ini menjelaskan tentang keutamaan apabila Allah berikan musibah kepada kita berupa kematian seorang anak, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan panggil tuh malaikat yang mencabut nyawa anak kita. Kemudian Allah tanya tuh,
Kamu yang mencabut nyawa dia, ya kan? Kan malaikat maut itu kan bukan satu orang, bukan satu malaikat, tapi banyak rombongan. Jadi kan kalau kita bicara soal keimanan kepada malaikat, ada satu malaikat satu tugas. Seperti Jibril jelas tugasnya, Mikail jelas tugasnya gitu. Ada malaikat itu bukan satu tapi rombongan. Nah, seperti malakul maut itu kan rombongan. Bukan satu malaikat maut mencabut banyak orang, tidak. Malaikat maut itu banyak di mana-mana. Makanya terkadang biasanya kalau ada kematian satu hari itu biasanya ngerembet tuh. Besok mati, besoknya mati lagi, besoknya mati lagi, kan gitu ya. Jadi malaikat maut itu banyak. Makanya kemudian kalau ada malaikat maut yang mencabut nyawa bayi, maka Allah akan panggil tuh malaikat itu dan dikatakan, betul kau yang mencabut nyawa si fulan, anaknya si fulan? Kata malaikat, iya. Engkau sudah mencabut anak yang paling dicintai oleh orang tuanya. Kata malaikat, iya. Maka Allah mengatakan, apa yang dikatakan orang tuanya? Di sini sebenarnya rahasianya, harusnya setiap orang tua kalau ditimpa musibah kematian anak, kalau anda ingin mendapatkan istana di sorga, lakukan dua perkara. Kata Rasulullah, hamidaka wastarja'a. Puji Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapkan alhamdulillah. Dan yang kedua, katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau anak kita meninggal dunia, kita katakan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dua kata. Maka ketika kemudian dua kata ini diucap, maka Allah katakan kepada para malaikat, ubnu li abdi baitan fil jannah wa sammuhu baitil hamdi. Bangunkan untuk hambaku yang berbicara seperti ini satu istana di sorga, kasih nama tuh sorganya dengan Baitul Hamdi, rumah pujian. Luar biasa. Ini yang pertama. Yang kedua, anak yang meninggal dunia di usia balita itu akan menunggu orang tuanya di pintu-pintu sorga. Karena ingat bahwa saya katakan tadi di awal, setelah mendapatkan himpitan kuburan bayi-bayi itu, maka ruh mereka langsung ke sorga, dan mereka akan bermain-main di taman sorga bersama Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan itu yang dilihat Rasul dalam peristiwa Mi'raj. Ibrahim dikelilingi anak-anak, kan ya. Jadi yang kedua adalah anak yang meninggal di usia balita itu betul-betul akan menunggu orang tuanya di pintu sorga. Dan itu berdasarkan riwayat Imam An-Nasai yang disahihkan oleh Syalbani rahimahullah ta'ala. Kata Nabi SAW, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, inna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu ibnun lahu. Seseorang menemui Rasul dengan membawa anaknya. Beliau bertanya kepadanya, faqala lahu atuhibbuhu, kau suka dengan anakmu ni? Qala, maka orang tua mengatakan, ahabbakallah kama ahabbahu ya Rasulullah, kiranya Allah mencintaimu sebagaimana aku mencintainya. Ya jelas Rasul, ini anakku, ya jelas aku cintalah, kan gitu. Ditanya kau mencintainya. Pemanya antum bawa anak kecil, saya katakan antum suka anakmu, ya jelas lah, namanya anak sendiri. Ya. Tiba-tiba selang beberapa hari, orang ini yang biasa datang ke majelis Rasul bawa anaknya, tiba-tiba tidak hadir lagi lama. Jadi Nabi SAW kemudian mencari-cari mana yang selalu bawa anak yang hadir di majelis taklim tuh, kok enggak hadir lagi. Maka dihabarkan, famata fafaqadahu, kemudian anaknya meninggal. Maka Nabi SAW kehilangan orang ini di majelis taklimnya. Fasa'ala anhu, maka dia pun bertanya, faqala ma yasurruka alla ta'tiya baban min abwabil jannah illa wajadtahu indahu yas'a yaftahu laka. Ketika Nabi SAW melihat orang itu murung karena anaknya meninggal, sedih murung anaknya meninggal, maka Nabi mencoba menghibur dan mengatakan kepada orang tuanya ini, tidakkah engkau ingin mendatangi pintu sorga?
Tidakkah engkau ingin mendatangi pintu sorga kecuali telah engkau dapatkan anakmu akan membukakan pintu itu untukmu. Jadi Nabi SAW menghabar gembirakan kepada setiap orang tua yang meninggal anaknya sebelum balik. Pertama, kalau dia sabar mengharap pahala Allah, kemudian dia istirja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, maka anak ini yang akan menyeret orang tuanya dimasukkan ke dalam surga. Artinya menjadi syafaat bagi orang tuanya. Lalu apa yang disedihkan kalau begitu? Ya. Kemudian yang ketiga, bukan hanya menunggu di pintu surga anak itu, bahkan menarik orang tuanya dimasukkan ke dalam surga. Dan ini berdasarkan hadis Nabi SAW dari Abi Hassan. Dia mengatakan, aku berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, innahu qad mata li ibnan, wahai Abu Hurairah, bahwa dua orang anakku telah meninggal dunia. Fama anta muhadditsi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi haditsin tutayyibu bihi anfusana an mautana. Ya Abu Hurairah, pernah enggak kau mendengar entah sebuah hadis yang kau dengar dari Rasul supaya tenanglah hatiku ini, katanya. Masalahnya dua-duanya meninggal. Jadi dia meminta fatwa kepada Abu Hurairah. Boleh jadi mungkin Abu Hurairah pernah mendengar hadis Nabi tentang keutamaan orang yang ditinggal meninggal anaknya itu. Qala, maka Abu Hurairah mengatakan, iya, na'am. Kata Abu Hurairah, sigharuhum da'amisul jannati yatalaqqa ahaduhum abah aw qala abawayhi fayakhudhu bi thawbihi aw qala bi yadihi kama akhudhu ana bi sanifati thawbika hadha fala yatanaha aw qala fala yantahi hatta yudkhilahu Allah wa abahul jannah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ya, ada anak-anak kecil yang meninggal. Kata Abu Hurairah, anak-anak kecil yang meninggal menjadi anak-anak surga. Ditemuinya kedua ibu bapaknya, lalu dipegang pakaian ibu bapaknya sebagaimana saya memegang pakaian ini, dan tidak berhenti memegang pakaian sampai Allah memasukkannya dan kedua ibu bapaknya ke dalam surga. Jadi bukan hanya berdiri pintu surga sambil dipegang ini, ya. Jadi pakaian orang tuanya itu dipegang begini, disuruh masuk ke dalam surga. Kan luar biasa gitu, ya. Lalu apa yang disedihkan? Harusnya senang kalau seandainya anak kita meninggal, ya, secara lahiriah kita sedih, bagaimanapun itu adalah buah hati kita, kan begitu. Tapi buat apa dilarut-larutkan dengan kesedihan? Harusnya mereka itu bangga dan bahagia kalau mereka mendengar hadis ini, kan. Anak itu akan jadi syafaat, bahkan akan menarik orang tuanya ke dalam surga. Luar biasa, ikhwatu fillah, muliakan Allah azza wa jalla. Bahkan lebih daripada itu, bisa menjadi hijab dari neraka. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, ayyuma imra'atun mata laha thalathah minal waladi kanu laha hijaban minan nar. Qala imra'ah wathnan, qala wathnan. Rasulullah SAW mengatakan, seorang wanita muslimah manapun yang telah didahului wafatnya oleh ketiga anaknya, maka mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Ada seorang wanita bertanya, Rasul, bagaimana kalau yang meninggal satu orang atau dua orang? Kata Nabi SAW, ya, walaupun dua orang tetap akan menjadi penghalang dari api neraka. Artinya bahwa anak-anak yang meninggal dunia duluan daripada orang tuanya, kemudian orang tuanya sabar, ihtisab mengharap pahala Allah, kemudian redha dengan kematian anaknya, maka anak itu akan menghalangi kita dari api neraka. Anak itulah yang akan menghalangi kita dari api neraka, sehingga kita akan dibawa oleh anak tersebut ke dalam surga. Makanya dalam sebuah hadis yang lain Rasul mengatakan, ma minan nas
yutawaffa lahu thalathun lam yablughul hantha illa adkhalahu Allahul jannah bi fadli rahmatihi iyahu. Tidaklah seorang manusia, dalam riwayat seorang muslim, yang ditinggal wafat oleh 3 orang anaknya yang belum balik, kecuali Allah akan masukkan ia ke dalam sorga karena limpahan rahmat yang Allah berikan kepada mereka. Lihat di sini, berarti kalau kita kumpulkan keutamaan yang sudah kita bahas, berarti ada 4 keutamaan. Kalau seandainya di antara kita diuji dan dicoba, anak kita meninggal dunia dan mereka belum balik, ataupun balita atau masih kecil, pertama saya ulang, Allah akan membangunkan baginya rumah di sorga, dan rumahnya langsung diberi nama oleh Allah Baitul Hamdi, rumah pujian. Yang kedua, bayi itu akan menunggu di pintu-pintu sorga. Yang ketiga, bayi-bayi itu akan menggeret pakaian orang tuanya dan dipaksa masuk ke dalam sorga. Dan yang keempat, anak itu akan menjadi hijab, penghalang antara orang tua dengan api neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sekarang pertanyaannya pun muncul. Kalau seandainya kita sebagai orang tua nih kan rindu dengan anak kita yang sudah meninggal, akhirnya kita berziarah ke kuburan anak kita. Pertanyaannya, apakah bayi yang sudah dikubur itu, yang sudah berpindah alam ke alam barzah itu, mereka merindukan orang tuanya yang datang menjenguk dia ketika ziarah kubur, ataukah macam mana? Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bicara soal apakah penduduk kubur itu rindu dengan orang yang berziarah, sudah saya jelaskan berkali-kali di sini. Ini perkara gaib, tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil. Perkara gaib itu tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil, dan tidak ada dalil yang menjelaskan perkara ini. Tidak ada dalil kecuali ada beberapa riwayat. Contohnya umpamanya, ma min rajulin yazuru akhan lahu kana ya'rifuhu fid dunya fayusallimu alaihi illa arafahu wa radda alaihi salam. Tidaklah seseorang yang berziarah mengunjungi saudaranya yang sudah meninggal, yang ia kenal selama di dunia, kemudian dia mengucapkan salam, kecuali pasti akan mengenali dan akan mengucapkan salam kepadanya. Seandainya hadis ini sahih, kata para ulama, boleh jadi mungkin orang-orang yang dikubur itu merindukan kita, tetapi bukan merindukan ingin melihat wajah kita, ingin melihat kondisi kita, ingin melihat penampilan kita, bukan. Kalaupun mereka rindu itu, rindu supaya kita mengirimkan doa untuk mereka. Tetapi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, walaupun mereka mengetahui ataupun tidak mengetahui, maka kewajiban kita tetap berdoa kepada mereka. Dan ziarah kubur itu, sering saya ulang-ulang, manfaatnya bukan kepada orang yang mati. Ziarah kubur itu manfaatnya kepada orang yang hidup yang berziarah. Ya, catatan di sini ya. Ziarah kubur manfaatnya bukan kepada yang dikubur, tapi ziarah kubur itu manfaatnya lebih kepada penziarah itu sendiri. Kata Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dulu aku larang kalian ziarah kubur, sekarang ku perintahkan, silahkan, karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan akhirat. Berarti kalimat bisa mengingatkan akhirat dari sini manfaatnya untuk siapa? Untuk yang berziarah. Adapun yang diziarahi orang-orang yang sudah meninggal, adapun yang diziarah orang-orang yang sudah meninggal, manfaat mereka itu kalau kita kirim doa. Kalau kita mengirim doa, itulah baru manfaat. Atau kalau kita sedekah untuk mereka, baru bermanfaat. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, wallahu alam, apakah kemudian anak itu akan merindukan orang tuanya atau tidak? Yang jelas ini perkara gaib. Memang khilaf ulama, ada yang mengatakan ya merasakan, ada yang mengatakan tidak. Yang jelas bahwa wallahu alam, kewajiban kita ziarah kubur cukup mengucapkan salam, berdoa untuk mereka dengan doa yang diajarkan Nabi SAW
wa ala alihi wasallam. Tapi yang jelas bahwa anak yang baligh itu ketika mereka masuk ke dalam kubur, direct ruhnya dimasukkan ke dalam surga. Dan apabila kemudian orang tuanya meninggal dunia, maka orang tuanya juga akan berjumpa dengan mereka. Kalau sama-sama beriman, orang tuanya beriman, maka anaknya akan menunggu di pintu surga dan tidak rela kalau orang tuanya masuk neraka, dan pasti akan menggeretnya dimasukkan ke dalam surga, sebagaimana riwayat yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi di sini ada kewajiban yang perlu dipahami. Pertama, hendaklah sabar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa basyiri as-sabirin alladzina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Artinya kalau kita mendapatkan musibah apa saja termasuk kematian, maka kewajiban kita adalah bersabar. Karena terkadang ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ketika Allah Subhanahu wa taala mewafatkan salah satu dari anak kita atau mungkin semua anak kita, tentu Allah Subhanahu wa taala hendak mengangkat derajat kita, kan? Kita tidak tahu. Kalau Allah memberikan musibah seperti itu, tentu Allah punya maksud. Kenapa enggak anak orang lain saja? Kenapa anak saya yang meninggal? Berarti Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan derajat sebenarnya kepada kita. Kalau dia paham. Kalau dia paham sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sedang mengangkat derajat dia lewat anak yang meninggal. Makanya ada seorang ulama salaf namanya Urwah ibn Zubair. Dia punya penyakit di kakinya, semacam gula lah, diabetes mungkin di zaman sekarang, harus diamputasi. Lah ketika itu kan tidak ada obat bius ya, di zaman itu mana ada obat bius. Kalau sekarang iyalah diamputasi ya di obat bius, kecuali mungkin anak-anak Palestina ya. Oh subhanallah ya, saya lihat ada satu video itu anak Palestina tuh, dia dipotong kakinya itu tidak pakai obat bius, sampai menjerit-jerit anak itu karena kurangnya alat-alat kesehatan kepada mereka. Itu rata-rata mereka dioperasi tanpa obat bius. Kita bisa bayangkan macam mana anak Palestina itu. Jadi kembali ke kisah Urwah bin Zubair ini, disarankan oleh tabib untuk meminum arak, minum khamr. Tetapi kemudian Urwah mengatakan tidak, kalau kau mau potong-potong saja kakiku, sebab kalau aku minum arak, minum khamr, kemudian kau potong kakiku, kemudian aku mati, berarti aku mati ketika mabok, katanya. Aku tak mau, katanya. Ya Urwah, kau akan parah, kau akan sakit kalau kau tak minum, gitu ya. Kata Urwah, tidak, sebaiknya kau potong di waktu aku sholat. Kalau Allah takdirkan aku mati di waktu sholat, tidak apa-apa, berarti aku mati dalam kondisi sholat, katanya. Akhirnya dia ambil wudhu, kemudian dia sholat 2 rakaat. Waktu sholat itu dipotong sama dokternya tuh. Ya bagaimanapun waktu sholat tetap aja sakit. Akhirnya pingsan ya. Setelah kemudian siuman Urwah ini, akhirnya kemudian disadarkan oleh dokter. Dia sadar. Pas sadar itulah rupanya ada musibah baru, dan dikatakan, ya Urwah, putramu meninggal dunia. Bayangkan, baru dipotong kakinya, baru dia sadar, tiba-tiba kabar datang kepadanya, ya Urwah, anakmu meninggal dunia. Tapi Urwah mengatakan, alhamdulillah ala kulli hal, katanya. Alhamdulillah ala kulli hal. Dokter heran, kenapa Urwah mengucapkan alhamdulillah? Kaki dipotong alhamdulillah, anak mati alhamdulillah. Coba antum ngomong begitu ya, mobil antum dicuri orang, alhamdulillah. Kira-kira apa kata orang tuh? Rumah antum roboh tuh, alhamdulillah.
Anak antum meninggal, alhamdulillah. Ada yang ngomong begini? Kalau ada orang begini gila tuh. Itu gendeng katanya, orang gila tuh. Dia tidak paham perkataan Urwah alhamdulillah tuh. Kenapa Urwah mengucapkan alhamdulillah? Jadi sang dokter bertanya, ya Urwah, kenapa kau mengucap alhamdulillah? Kata Urwah, dok, Allah berikan 4 anggota badan, 2 tangan 2 kaki, kau baru potong 1, masih ada 3 lagi, alhamdulillah. Lalu kenapa anakmu meninggal kau bilang alhamdulillah? Anakku loh ada 6, kalau mati 1 masih tinggal 5, alhamdulillah. Gitu maksudnya. Maksudnya alhamdulillah itu bukan mengucapkan kepada musibahnya, tetapi mengucapkan kepada nikmat yang tersisa kepadanya. Jadi alhamdulillahnya itu kepada nikmat yang tersisanya, bukan kepada musibahnya. Kepada musibahnya kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kepada nikmat yang tersisanya kita katakan alhamdulillah. Itulah yang disebut hamidaka wastarja tadi. Karena terkadang orang ini ketika hilang nikmat, dapat musibah, yang dipikir musibahnya, nikmat yang ada itu tidak pernah dipikir tuh. Hilang dompet, yang dipikirkan dompetnya saja, pada rumahnya masih ada, berangkasnya masih penuh, mobilnya masih bagus, dompetnya aja yang hilang. Itu yang dipikirin gitu ya. Ya Ustaz, tuh dompet tuh semua surat-surat di situ tuh. ATM semua di situ ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi di sini bagaimana Urwah bin Zubair memberikan gambaran kepada kita, mengajarkan satu sikap sabar saat mendapatkan musibah. Bahkan ada seorang ulama bahasa namanya Al-Imam Al-Asma'i rahimahullah, seorang ulama nahwu. Untuk kalau belajar nahwu pasti akan dinukilkan perkataan Imam Al-Asma'i ini. Jadi Imam Al-Asma'i ini satu hari dia sedang thalabul ilmi di masa mudanya bersama kawannya, kemudian tersasar di padang pasir, habis bekal, tidak ada makanan, tidak ada minuman, hampir mati Imam Al-Asma'i dan kawannya ini. Akhirnya di tengah jalan dia melihat ada tenda. Alhamdulillah selamat kita dari kematian katanya. Bisalah kita meminta makanan di tenda itu atau minuman yang ada di situ. Datanglah ke tenda itu, rupanya di tenda itu ada seorang ibu yang sudah tua sekali. Maka Imam Al-Asma'i mengucapkan salam, assalamualaikum. Kata ibu itu, waalaikumsalam. Kemudian Al-Asma'i menjelaskan bagaimana dia tersesat di tengah padang pasir sampai kehilangan bekal makanan minumannya. Rupanya ibu yang tua ini adalah ibu yang solehah, ibu baik hati, dan mengatakan, iya nak, tunggu nak, saya punya anak kecil tapi dia sedang keluar. Masalahnya dari pagi dia keluar, sekarang sudah sore dia tak pulang-pulang. Kalau dia pulang nanti saya suruh dia untuk memerahkan air susu kambing dan disuruh menyembelih seekor kambing untuk kalian makan katanya. Akhirnya Imam Al-Asma'i pun menunggu anaknya balik. Rupanya dari kejauhan nampaklah ada 2 unta, yang satu ditunggangi, yang satu tidak ditunggangi. Makin dekat, makin dekat, makin dekat. Tiba-tiba yang menunggang unta mengatakan kepada ibu itu dan mengatakan, ya ummah, wahai ibu, katanya, absyir, berbahagialah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menakdirkan anakmu meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala akan musibah yang menimpamu, katanya. Ibu ini langsung terdiam dan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata ibu itu, lalu mana jasad anakku, katanya. Maka kawannya mengatakan, jasad anakmu terperosok ke dalam jurang, saya tidak bisa mengambilnya, saya hanya bisa menyelamatkan untanya saja. Ibu ini sempat sadar dan mengatakan kepada kawan anaknya itu, kalau begitu tolong nak, itu ada tamu, kamu perahkan susu, kau sembelihkan kambing, tolong aku bantu jamu tamu itu. Akhirnya kemudian ibu ini menghampiri Al-Imam Al-Asma'i dan mengatakan, ya fulan, saya lihat zahirmu seorang talabul ilm, bisa enggak kau bacakan ayat yang bisa menenangkan aku, katanya. Maka Imam Al-Asma'i pun membaca Al-Baqarah
155 sampai 157. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kemudian kata ibu ini, sekarang hatiku sudah tenang, katanya. Izinkan aku mau melaksanakan 2 rakaat salat. Akhirnya ibu ini mengambil wudu, kemudian salat 2 rakaat. Ketika sujud, ibu ini tidak bangun lagi, meninggal karena terserang penyakit jantung memikirkan anaknya baru meninggal. Kata Imam Al-Asma'i memberikan catatan, demi Allah, seumur hidupku aku tidak pernah melihat orang tersabar kecuali ibu ini, katanya. Dia masih sempat istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan dia sempat mendoakan Allahumma hjurni fi musibati, ya Allah berikan pahala akan musibah yang menimpaku. Harusnya seperti itu. Orang yang terkena musibah harus betul-betul tabah, sabar, minta pahala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.